Para sahabat Rayman sekalian, sebentar lagi saya akan berbincang dengan Bapak Karyanto, pendiri Jamu Digital. Mari kita simak interview saya, bincang-bincang saya dengan beliau. Sahabat Rayman sekalian, bersama kita saat ini adalah Bapak Karyanto, pendiri dari Jamu Digital. Kita senang sekali berbincang dengan Bapak Karyanto. Apa kabar Pak Kar? Alhamdulillah, sehat Pak Raymond. Amin, Semangat. amin. Semangat terus ya. Jadi memang saya sudah mengenal Pak Kar ini mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu ya Pak Kar ya. Jadi kita udah berteman sudah lama. Nah sebelum itu, sebelum sahabat dan teman-teman sekalian mengenal lebih jauh dari Pak Karyanto, izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai CV dari beliau. Jadi Bapak Karyanto ini asli Magetan, Jawa Tengah ya. Kemudian pendidikan beliau, Jawa Timur ya, Jawa Timur, oh ya maaf. Pendidikan S1 Sarjana Farmasi di Universitas Gadjah Mada, alma mater beliau, dan akhirnya lulusan terbaik S2 Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Pancasila. Jadi memang dari farmasi keuangan. Kemudian riwayat pekerjaan beliau dari wartawan sejak lulus sekolah, Minggu Pagi maupun Bisnis Indonesia, kemudian menjadi Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia, General Manager Apotek Roxy, Asisten Direktur PT Graha Ismaya, kemudian menjadi Head of Corporate Communication Dexa Group, sampai mendirikan Pharma One Brand, itu suatu majalah, dan akhirnya adalah founder Jamu Digital dari 2017 sampai sekarang. Dan Pak Karyanto tentunya banyak menulis artikel di mana-mana, baik media digital maupun media tercetak, tapi juga banyak sekali buku-buku yang pernah beliau tulis, mulai dari format industri farmasi Indonesia, konsisten membangun daya saing, kemudian resep ilmiah generasi Rabani, konsisten mengimplementasikan The Dexa Way, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah sekilas mengenai CV beliau. Kita senang sekali berbincang dengan Pak Karyanto pada hari ini. Boleh diceritain Pak Karyanto, bagaimana cerita tentang masa kecil sampai tamat sarjana itu gimana ceritanya? Kenapa milih farmasi dan lain-lain? Terima kasih Pak Raymond sudah diundang di channelnya Pak Raymond yang sangat ilmiah ini kontennya. Saya terima kasih. Biomolekuler farmasi. Saya sejak SMP sampai SMA memang menyukai mata pelajaran kimia, sehingga waktu saya SMA lulus, saya mengambil jurusan di farmasi dan teknik kimia. Kebetulan yang diterima di farmasi UGM. Nah, ternyata setelah kuliah di Fakultas Farmasi Gadjah Mada, semester 3 itu saya harus mandiri. Zaman dulu kan, zaman era tahun 1980 itu kalau dapat kiriman dari orang tua kan dapat beasel ini. Nah, sejak semester 3 ini saya sudah nggak dapat beasel dari orang tua, sehingga saya harus mandiri. Nah, kebetulan secara tidak terduga saya menemukan talenta yang ini menurut saya memang berkah dari Allah SWT, karena saya terus terang aja nggak pernah belajar teknik menulis, teknik jurnalistik. Tapi karena ada tuntutan harus mencari beasiswa untuk dirinya sendiri, kebetulan waktu itu di Gadjah Mada itu setiap tahun ada seminar mahasiswa. Nah, saya waktu itu mewakilin angkatan 1981 untuk presentasi bersama kakak kelas semester 5, semester 7, dan program profesi. Nah, untuk itu saya sebelum menulis, saya melakukan riset kecil-kecilan. Saya datangin sekitar 10 apotek di sekitar kampus. Saya awalnya hanya ingin tahu apa sih pekerjaan seorang farmasis, seorang apoteker saat di apotek. Nah, ternyata dari 10 apotek yang saya datangin, saya nggak pernah ketemu apotekernya, karena memang yang ada hanya asisten. Nah, dari situ kemudian timbul temuan saya bahwa dalam pelayanan di apotek itu menurut saya kurang optimal, karena apoteker tidak setiap saat hadir di apotek. Nah, itulah yang menjadi tulisan saya waktu menjadi pembicara di seminar Fakultas Farmasi. Nah, singkat ceritanya, temuan saya itu secara sampling memang kurang ya Pak Raymond, hanya 10.
Tapi dari segi idenya itu sangat menarik dan diapresiasi oleh Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, dan beberapa audien. Dapat dikatakan waktu itu saya menjadi bintang lah, karena paling muda tapi punya inisiatif yang relatif baru untuk ukuran seorang mahasiswa semester 3. Nah, disitulah saya pertama kali dapat honor, Pak Raymond. Habis seminar, saya dipanggil sama TU, bagian tata usaha, Mas nanti mampir ke kantor. Saya kira untuk apa? Nggak taunya dikasih honor. Nah, saking ingin tahunya, nah ini yang pertama ya, ingin tahu jumlahnya, saya lari ke toilet, buka isinya. Tahun itu sekitar 82-an, 83 awal ya, itu jumlahnya cukup besar Pak Raymond, 25.000. Nah, padahal saya makan di Jogja itu 30.000 cukup untuk sebulan. Nah, jadi saya berpikir kalau saya bisa nulis tiap bulan 1 atau 2 artikel, itu saya akan survive di Jogja. Nah, itu berpikiran, wah ini saya harus nulis di media lokal, terutama di Jogja itu yang terkenal kan, orang Jogja dikatakan bukan orang Jogja kalau belum membaca Koran Kedaulatan Rakyat. Nah, oh iya, benar, terkenal banget itu. Saya kirim artikel, seminggu nggak muncul, 2, jadi setiap hari datang ke tukang koran, buka nggak ada, tapi alhamdulillah seminggu kemudian tulisan saya muncul. Nah, begitu muncul saya nggak kuliah nih, karena pengen tahu dapat honor berapa kan, nggak jadi kuliah, datang ke kantor Kedaulatan Rakyat, tidak hari ini Mas, minggu depan ngambilnya. Dari situlah saya dapat honor dari Kedaulatan Rakyat, ternyata besar Pak Raymond. Satu tulis saya opini itu dihargai 33.000. Oh, lebih tinggi lagi. Ya saya kaget. Saya tanya ke petugasnya, Mbak, kenapa honornya nggak bulat, misalkan 30, 35 atau 40 kok 33.000 itu gimana? Oh, dipotong pajak Mas. Saya baru tahu kalau ada pemotongan pajak. Nah, dari situ saya kemudian punya semangat untuk terus menulis. Sehingga dalam sebulan saya bisa nulis 3, kadang-kadang 4. Saking seringnya menulis, saya ditawarin redaksi untuk dikasih kapling halaman, 1/4 halaman untuk ditulis tentang obat-obat tradisional. Jadi saya penulis obat tradisional itu sudah sangat lama Pak Raymond, karena pertama memang itu bagian dari saya mendapat uang, dari saya dapat beasiswa mandiri dari tulis-menulis ini. Itu sampai lulus saya berprofesi jadi wartawan, sehingga saya saking semangatnya nyari uang, saya cuti 4 tahun Pak Raymond. Jadi saya dikasih cuti 4 tahun, kan maksimum cuti 2 tahun nih, cuti 2 tahun, masuk lagi 1 semester, cuti lagi 2 tahun, jadi total 4 tahun cuti dari Farmasi Gadjah Mada sebagai wartawan di Kedaulatan Rakyat dalam rangka mencari beasiswa tadi. Hebat. Itu Raymond. Jadi sebetulnya Pak Kar ini pandai menulis karena bakat ya, bukan karena sekolah publisistik atau jurnalisme ya? Ya, boleh dikatakan begitu, tapi tetap mungkin kelebihan teman-teman yang IPA kan, anak-anak IPA itu setiap sebelum melakukan sesuatu kan harus tahu metodologinya dulu kan, mau praktikum harus tahu metodologinya. Saya juga mencari metodologi sesuai feeling saya. Misalnya saya membaca majalah Tempo, waktu itu kan salah satu majalah yang terkenal kan Tempo. Ya. Saya ada 3 cara mengamatinya. Satu, niteni. Jadi niteni itu bahasa Jawanya mengamati ya. Mengamati, niteni. Kemudian yang kedua setelah mengamati, kalau peristiwa ini menulisnya begini, judulnya seperti ini, endingnya seperti ini. Setelah niteni, kemudian neroke. Nah, neroke itu menirukan. Nah, misalkan kalau Kompas tuh lead-nya seperti ini, kemudian judulnya seperti ini, termasuk penulisnya, cara penulisannya bagaimana. Kompas sama Kedaulatan Rakyat agak sedikit berbeda. Jadi neroknya dulu. Setelah neroknya baru nambahi. Nambahkan. Jadi metode saya niteni dulu, ngamatin kalau Tempo kayak gini, Kompas begini, kemudian Kedaulatan Rakyat gini, Suara Merdeka begini. Setelah niteni, neroke, diturukan aja. Setelah diturukan baru saya tambahi. Nah, nambahinnya saya mudah karena saya punya background farmasi, saya bisa menuliskan diksi-diksi yang ada di farmasi yang mungkin orang lain nggak bisa. Jadi misalkan saya ditugasi menulis tentang mahasiswa
tetap saya masih kata-kata farmasi yang bisa untuk wah ini beda, misalkan katalis, bagi orang sosial kan nggak tahu nih katalis, Iya. katalisator. Nah, itu diksi-diksi itu saya munculkan sehingga tulisan saya cukup unik, sehingga sama redaksi ditawarin, tuh kamu isi aja setiap minggu seperempat halaman tentang obat tradisional. Nah, itu mudah sekali kan Pak Raymond, saya datang ke perpustakaan, saya persembahkan jurnal, tinggal saya tambahi kekinian Indonesianya, konteksnya ke Indonesia, kemudian saya wawancara dosen-dosen saya. Nah, jadi dulu hampir semua dosen farmasi itu pernah saya wawancara untuk saya tulis. Dosen-dosen juga suka ngeledek ya, kamu yang dapat duit, saya yang diwawancara. Itulah kenangan-kenangan saya teman-teman Pak dosen, sehingga biarpun saya cuti, saya bilang, Bapak nggak terkenal kalau nggak saya tulis kan. Jadi itu win-win situation, Pak. Ya, bagaimana saya bisa menemukan talenta di bidang teknik menulis dan jurnalistik. Tapi memang saya aktivis pers mahasiswa. Di kampus saya di Gajah Mada, di Farmasi punya majalah Farmasigama. Saya pernah jadi pemimpin umumnya. Setelah jadi pemimpin umum selesai, saya naik kelas menjadi majalah di Universitas di Balirung. Saya termasuk salah satu angkatan pertama berdirinya majalah Balirung yang sekarang masih eksis di Gajah Mada. Sehingga talenta jurnalistik saya terbangun dari pers mahasiswa. Nah, setelah saya lulus dari Fakultas Farmasi di Sudan itu S1, sarjana farmasi. Kemudian saya ngambil apoteker. Saya sudah kuliah 1 semester, bahkan sudah ujian 2 mata kuliah, tiba-tiba dapat panggilan dari Bisnis Indonesia di Jakarta. Jadi waktu itu saya meneruskan program apoteker sampai selesai ujian, atau saya melewatkan kesempatan jadi wartawan. Karena asumsi saya nanti di Jakarta kan bisa kuliah apoteker di UI, di Pancasila, dan banyak fakultas farmasi yang di Jakarta. Saya ambil keputusan, udahlah saya jadi wartawan aja sambil nanti cari apotekernya di Jakarta. Nah, ternyata beda, kerja di wartawan di Jogja itu kan kecil kotanya ya. Jadi habis kerja itu paling ya 1 jam dapat berita. Di Jakarta itu mobilitas yang sangat luar biasa. Saya ngepost di Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, dinamika berita keuangan sangat tinggi, sehingga saya nggak sempat jadi apoteker. Itu saya menyesalnya sampai sekarang. Saya sukses sebagai penulis, sebagai jurnalis, tapi saya gagal menyelesaikan program apoteker saya. Nggak apa-apa, tapi mendapatkan yang berkah yang lain ya dari sebagai jadi, penulis dan sebagai wartawan. Itu menjadi farmasi yang abnormal. Oke, dengan program tadi ya, Niteni, Neroke maupun Nambahin Pakar ini membuat confident levelnya tinggi ya. Kisi-kisi apa lagi kalau orang yang mau menulis itu yang Pakar bisa tambahkan? Jadi kalau level confidence-nya itu pertama, seorang penulis itu harus objektif. Jadi objektivitas itu akan membawa siapapun yang kita tulis, kalau kita objektif, dia akan happy dan tidak menimbulkan pro kontra. Nah, setelah objektif, harus cover both side. Cover both side itu, jadi misalkan ada dua pendapat, dua-duanya harus kita tampilkan secara seimbang. Minimal gini, misalkan ada pro kontra, si A ngomong B, jumlahnya kita tulis 4 paragraf, si Pak T ngomong D, itu harus seimbang juga 4 paragraf. Tentunya tidak harus kata yang lain, proporsinya harus seimbang. Sehingga terjadi satu cover both side, jadi pembaca itu akan mendapat suguhan berita yang berimbang. Itulah kuncinya kita bisa menulis secara objektif, dan itu memang nggak mudah Pak Raymond, karena seobjektif apapun penulis, dia tetap subjektif. Kan misalnya ada 2 pilihan pendapat yang pro kontra, yang kadang-kadang batas kebenarannya antara 1 dan 2 itu sangat tipis, tapi kita harus memilih. Karena penulis kan harus menggait pembaca, ini penulisnya mau mengarah kemana. Termasuk di dalam wartawan, memang wartawan haram memasukkan opini penulis, tapi subjektivitas wartawan tidak bisa dihapus sama sekali. Nah, subjektivitasnya itu akan sangat minimal kalau dia objektif. Nah, ini tantangannya nggak mudah, karena godaan-godaan dalam penulisan itu cukup besar, terutama kalau kita menghadapi data-data yang sama-sama kuatnya, sama-sama dapat dari orang yang sama-sama hebatnya, tapi kita tahu kayaknya ada yang salahnya antara satu dan yang lainnya. Nah, itu menjadi tugas kita, bagaimana
level confident tulisan kita itu juga bisa sangat objektif. Yang terakhir yang menurut saya juga saya pegang adalah saya selalu mengambil satu pameo atau suatu nilai luhur yang saya pegang adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat orang lain. Jadi saya setiap dalam tulisan saya niatkan bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau bermanfaat untuk orang lain, asumsi saya akan diterima oleh siapapun dari pihak manapun karena bermanfaat. Nah, kata bermanfaat ini juga menjadi ciri jamu digital. Mungkin teman-teman sangat heran, Pak Karno itu nggak punya produk, nggak punya pabrik jamu, nggak punya pabrik farmasi, tapi bagaimana selalu menggaungkan tentang obat-obat herbal yang memang layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, bahkan bisa untuk dikonsumsi masyarakat global. Karena itu tadi saya menggunakan asas kebijaksanaan dalam polisi pemberitaan kami bermanfaat untuk orang lain. Orang lain bisa perusahaan, bisa asosiasi, bisa individu, bisa lembaga, bisa pemerintah, bisa legislatif dan sebagainya, Pak Raymond. Nah, kembali sekarang barusan saja Pak Kar sudah menyebut jamu digital. Bagaimana ide membuat jamu digital ini? Nah, mungkin saya izin slide share karena biar pembaca bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail sehingga saya bisa lebih komprehensif. Apakah slide saya sudah bisa dibaca, Pak Raymond? Bisa dibikin ya, full slide bisa, Pak. Oke, bagus sudah. Baik, terima kasih Pak Raymond. Saya ingin menjelaskan satu bahasan bagaimana awalnya saya membuat jamu digital. Jadi yang pertama, saya mencari dulu keunggulan komparatif jamu itu apa di era kekinian. Nah, saya menemukan ada 3 kata kunci. Jamu akan eksis di era digital kalau dia layak dipakai secara iptek, scientific and technologically available. Kemudian juga layak secara ekonomis. Zaman sekarang itu anak-anak milenial selalu kayaknya ini harganya lebih murah. Di mana? Ya, economically feasible. Yang ketika diterima masyarakat, nah karena ini terkait dengan jamu, tentunya diterima selain masyarakat umum juga profesi kesehatan, sehingga muncullah social acceptable. Kalau tiga-tiganya ini sudah dipenuhi oleh jamu, maka jamu akan mempunyai keunggulan daya saing. Nah, kemudian keunggulan daya saing ini tidak akan maksimal kalau tidak didukung oleh policy atau kebijaksanaan publik. Nah, kebijaksanaan publik itu akan terkait dengan konsep dasarnya yang triple helix akademik, business, yang terkait dengan ABG. Kemudian berkembang ditambahi dengan satu item variabel yaitu community. Jadi sekarang sangat terkenal pejabat, pengusaha, akademisi menggunakan konsep ini ABGC, akademik, business, government, dan community. Nah, saya sebagai praktisi media, saya melihat belum lengkap kalau konsep triple helix ini tidak ada tambahan medianya, karena bagaimanapun sekarang media adalah satu konsep yang sangat canggih, sangat efektif untuk mendeliver pesan kepada semua pihak, sehingga memasukkan konsep saya karena di era digital, saya menambahkan konsep triple helix ini menjadi satu tambah lagi media atau new web media karena ini era digital, jadi menjadi ABCD dan M-nya itu media. Nah, karena M-nya itu media dan di era sekarang kan harus paperless Pak Raymond ya, sehingga saya menghadirkan jamudigital.com dan marketplace jamu digital untuk transaksi online-nya. Nah, saya lanjutkan. Nah, sebetulnya tidak cukup itu. Saat saya mendesain jamu digital, saya harus melakukan SWOT analisis herbal Indonesia. Nah, ternyata analisa saya itu juga banyak diakui oleh banyak pihak, baik itu teman-teman di institusi pemerintahan maupun swasta. Memang apa yang dilakukan jamu digital ini SWOT analisisnya cukup akurat. Terutama saya menyoroti di sisi saya, di weakness-nya itu publikasi dan branding digital jamu atau herbal itu masih lemah dibandingkan misalkan TCM. TCM itu luar biasa, saat COVID pun dia bisa jualan TCM itu loh. Jamu atau herbal belum seperti itu. Ini menjadi pekerjaan besar dari para stakeholder herbal dan jamu Indonesia. Nah, di sisi opportunity, digital marketingnya belum digarap nih. Nah, sehingga saya 3 tahun lalu sudah melatih membobok jamu, tak ajari jualan digital, tapi juga nggak mudah karena habitnya belum sampai ke sana dan juga
secara fasilitas belum kadang-kadang bisa punya handphone Android, tapi wah Mas nanti kemasannya saya belum punya kemasannya kalau harus dikirim online kan. Kalau Mbok Gindo kan datangin dari rumah ke rumah atau dari kantor ke kantor. Kalau sudah kemasan harus membuat kemasan, nah itu terkait dengan permodalan. Tapi di digital marketing nggak terhindarkan. Nah, berbasis dari SWOT analisis ini Pak Raymond, saya makin mantap bahwa unsur media atau media digital di dalam pengembangan herbal atau jamu Indonesia itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, kita lihat perjalanan transformasi penjualan jamu itu kan mulai dari di pasar, di rumah, masuk di hotel, di mal-mal sudah banyak. Sekarang mulai dikembangkan kafe-kafe jamu di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, itu dari sisi tempat penjualan. Dari sisi transformasi online-nya kan mulai digendong, dengan gerobak, dengan sepeda. Nah, sekarang sudah banyak yang bawa jamu dengan sepeda motor. Nah, sekarang nggak eranya lagi karena dengan sepeda motor itu kan ada kendala sejauh-jauh mana dia harus naik sepeda. Tapi kalau dengan jamu online kan sudah batasan wilayah sudah menjadi ditiadakan. Nah, adanya digitalisasi jamu ini juga sangat mendesak sehingga transformasi jamu online itu menjadi pilihan kekinian. Nah, ini satu hal yang sangat diapresiasi banyak pihak. Ini mungkin jamu digital satu-satunya yang mengawali menjadi pionir bagaimana jamu didigitalisasikan menjadi satu konsep ekosistem. Jadi saya membuat media online jamu, jamudigital.com. Kami punya media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp. Nah, terakhir saya mengembangkan talkshow jamu, Pak Raymond, karena sekarang anak-anak sekarang tuh sudah malas baca. Jadi maunya lihat video, sehingga di Juni ini saya menghadirkan program talkshow jamu digital yang akan tayang setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah banyak tokoh-tokoh jamu nasional menyambut baik, tapi yang memang menjadi lebih ruwet, lebih kompleks pembuatannya, lebih simpel membuat berita dibandingkan media video. Sebetulnya kayak saya juga sudah punya aplikasi jamu untuk jualan online, tapi ini belum berkembang. Saya lagi mengajak bibit jamu untuk kerjasama sehingga konten dari aplikasi jamu online itu bisa diisi oleh teman-teman seluruh anggota gabungan perusahaan jamu Indonesia menjadi bagian dari pasar digital mereka. Ini sedang kita garap dengan rekan-rekan gabungan pengusaha jamu Indonesia. Nah, strategi kontennya yang menurut saya juga penting saya sampaikan, Pak Raymond. Media itu ada dua fungsi besar yang kadang-kadang tidak diketahui oleh banyak pihak. Yang pertama pasti orang tahu, menjadi informasi yang positif, memberikan kabar yang baik, memberikan produk yang baik, temuan yang bagus, tapi juga sebetulnya ada fungsi yang kadang-kadang nggak tahu atau dilupakan, yaitu namanya clearing house, menangkal informasi negatif. Nah, ini juga penting, makanya sewaktu ada hoax tentang temulawak, kunyit, kemudian jahe bila diminum saat COVID, katanya itu malah bisa memperparah sakit COVID-nya. Itu kan berita hoax, berita negatif. Nah, waktu saya menulis, mengklarifikasi ini, saat saya wawancara dari ITB, Profesor Daryono, dari UGM, Profesor Sulis, dari UNED, Profesor Maistuti, yang mengklarifikasi bahwa salah itu. Nah, dapatnya Pak Raymond, dalam satu hari berita klarifikasi saya tentang empon-empon itu baik, tetap baik diminum siapapun maupun penderita COVID, itu sehari dibaca lebih dari 6.000 pembaca. Wah, Dan dalam teori komunikasi publik, satu pembaca itu bisa ngomong ke 4 atau 5 orang. Misalkan, itu misalnya Pak Raymond sudah baca nih, bisa ngomong ke istrinya, ke saudaranya, atau teman kantornya, paling nggak 4-5 orang. Itu secara teknologi, secara konsep teori komunikasi publik. Sehingga kalau satu hari dibaca 6.000, satu orang mengabarkan ke 4 atau 5, kan sudah 30.000 orang teredukasi bahwa berita ini salah. Dan kalau itu terus digaungkan setiap hari, terus dibelas di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan media sosial lain, luar biasa. Fungsi clearing host-nya sangat luar biasa, jadi menangkap informasi negatif. Nah, itulah yang kita gunakan strategi social engineering dalam publikasi di Jamu Digital. Sehingga mudah-mudahan
kehadiran kami, alhamdulillah sudah direspon banyak pihak menjadi pilihan informasi yang cerdas untuk mendapat informasi jamu baik empiris sampai yang saintifik maupun sampai yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah maupun beberapa pengusaha tentang obat modern asli Indonesia. Nah, platform ini tentunya harus dikemas dalam suatu desain public campaign. Nah, kita kenal namanya kan promosi kesehatan, Pak Raymond. Jadi secara tidak langsung jamu digital itu sudah mengambil peran sebagai media promosi kesehatan. Nah, kuncinya apa biar sukses sebagai media promosi kesehatan? Pertama, apakah masyarakat mau untuk meningkatkan kesehatan? Nah, sehingga saya dalam hal ini sering mewawancarai dari kalangan masyarakat, mbok jamu, koperasi jamu. Saya datang beberapa kali di Pasar Muter di Sukoharjo, ingin mendapatkan masukan dari masyarakat bawah bagaimana sih agar bisa memelihara kesehatan tapi menggunakan herbal atau jamu. Karena itu konsepnya promosi kesehatan akan berhasil kalau ada willingness dari masyarakat. Kalau nggak ada ya percuma. Yang kedua masyarakat harus mampu memelihara, mampunya tuh banyak aspek, Pak. Aspek kejangkauan ekonomi, kejangkauan produknya, langka atau tidak produknya. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan banyak pengusaha seperti Pak Raymond yang sudah bikin omai banyak produk ini, tetap harus mempertimbangkan ini. Masyarakatnya mau atau tidak, kemudian mampu atau tidak. Yang terakhir harus memberdayakan juga Pak Raymond. Jadi tetap diberdayakan masyarakat tuh harusnya tetap nggak harus minum obat atau jamu terus-menerus. Sehingga masyarakat itu semacam tidak dicekokin gitu loh. Ya diajari bagaimana hidup sehat. Kalau sekarang terkena kan pola hidup sehat dan bersih kan. Itu perlu dilakukan oleh teman-teman yang punya produk ataupun teman-teman yang seperti di Kemenkes sama Badan POM harus melakukan ini sehingga ada unsur enable-nya dari masyarakat. Nah, dari sini Pak Raymond akan berkembang di konsep-konsep desain pemberitaan kita. Ini ada visi misinya. Visinya adalah memperluas akses pasar karena digital aksesnya meluas nih, memperkuat brand. Kemudian herbal Indonesia dapat dimanfaatkan dengan teknologi internet jual belinya, pasar digitalnya agar mampu bersaing di digital. Nah, itu visi ini mestinya harus menjadi misi bersama tidak hanya kami ini kan perusahaan kecil, UMKM yang sangat kecil yang tidak mungkin mengerjakan demikian besar pekerjaan ini sendiri. Harusnya teman-teman pengusaha termasuk produsen seperti Pak Raymond ini mendukung kami dalam hal apa? Continuity pemberitaan, talkshow kami harus disupport. Kalau tidak disupport itu ada dua hal. Pertama dari segi ketersediaan narasumber Pak Raymond, karena kehadiran narasumber yang qualified itu menjadi menimbulkan trust pembaca dari jamu digital. Alhamdulillah hampir ya semua kalangan selama ini nggak ada yang menolak kami wawancarai atau tampil di jamu digital karena itu tadi teman-teman juga melihat Pak Karyanto ini jamu digital sudah hadir 3 tahun dengan tulisan yang objektif berimbang, tidak membedakan yang sudah sangat besar perusahaannya kecil, semuanya dirangkul, tulisannya juga bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada hoax-nya, tidak bombastis. Sebetulnya saya kalau hanya ngejar hit Pak Raymond, biar tulisan saya tiap hari itu diklik sebanyak orang, sebanyak mungkin pembaca, saya bisa, saya kan sudah puluhan tahun jadi wartawan, saya tahu kuncinya untuk istilahnya memberitakan sesuatu yang bombastis. Nah, jamu digital tidak mengambil strategi itu karena pertumbuhan organik pembaca kami awalnya sehari itu Pak Raymond di awal-awal itu dibaca 200, 300. Sekarang alhamdulillah dalam sehari itu ranknya sudah 2.500 sampai 3.000 sehari. Itu kalau tidak ada berita yang heboh, kalau ada berita heboh kayak kemarin ada isu empon-empon itu jelek dikonsumsi oleh pasien COVID itu sehari bisa dibaca 6.000. Nah itu sebulan kan kalau 3.000 dikalikan sebulan sudah 90.000 Pak Raymond. Dikalikan setahun sudah hampir 1 juta, 1 juta lebih pembaca di jamu digital. Nah, kalau 1 juta itu satu orang mengabarkan ke 4-5 orang kan sudah 5 juta orang diedukasi. Nah, ini betul. Saya berharap teman-teman
stakeholder di Herbal Indonesia bisa bekerja sama dengan Jamu Digital dalam dua hal. Pertama, konten, mengisi kontennya. Kedua juga bagaimana sebuah perusahaan tetap harus running kalau financial aspeknya juga sehat, Pak Raymond. Itu yang bisa saya sampaikan tentang Jamu Digital. Dengan Jamu Digital itu terus terang saya bisa memberikan akses kepada semua pihak, sampai Pak Presiden pun saya bisa ngomong jamu harus dibesarkan Pak, jamu harus diperhatikan. Ya saya noting tulus karena saya kan nggak punya produk. Jadi saya keluar dari strategi konten saya memang untuk membantu membangun branding jamu dan akses pasarnya di suatu saat bisa mendunia. Jadi saya nggak ada konflik of interest karena saya nggak punya produk, nggak punya perusahaan jamu maupun obat-obatan. Kira-kira gitu filosofi yang kami terapkan di Jamu Digital, Pak Raymond. Oke, wah mantap sekali Pak Kar. Jadi ini sebenarnya implementasi daripada industri 4.0 dalam mensosialisasikan jamu dan sistemnya ya, hebat memang. Pak Kar, pasti ada kendala dan lain-lainnya. Gimana cara mengatasi selama ini kendala-kendala ini Pak Kar? Mungkin permulaannya ada penolakan atau ada yang protes dan lain-lain. Gimana cara Pak Kar mengendalikan itu semua? Kalau penolakan selama ini tidak, Pak Raymond, karena kan saya begitu membuat Jamu Digital kan sudah pengalaman puluhan tahun sebagai jurnalis. Waktu saya berpindah-pindah kerja, apakah di apotek, di DP Farmasi, di Alkes, yang terakhir di Dexa Group, pekerjaan saya itu memang saya seorang farmasi, tapi pekerjaan saya kan di komunikasi publik. Saya membidangin kegiatan atau bidang kerja saya di perusahaan-perusahaan yang sudah saya lakukan selama ini sebelum pensiun adalah bagaimana mengemas komunikasi publik, bagaimana membuat corporate branding yang bagus, tentunya dengan seobjektif mungkin, kemudian juga produk branding yang bagus. Jadi waktu saya meluncurkan Jamu Digital tidak ada kesulitan dalam hal strategi konten maupun strategi pengembangan networking, sehingga saya sangat mudah masuk ke beberapa pihak, ya karena kan sudah puluhan tahun jadi wartawan Pak Raymond, jadi sudah biasa ketemu Pak Presiden, para menteri itu dulu sudah biasa kayak temen lah, ngobrol sambil duduk berdekatan, sehingga saya masuk ke level networking yang level tinggi pun saya sudah sangat biasa, dan itu menjadi keuntungan atau kelebihan dari Jamu Digital yang mungkin akan tidak mudah ditiru oleh perusahaan baru yang tiba-tiba mungkin jadi followernya Jamu Digital. Mantap Pak Kar, mantap sekali ya. Terus kemudian apa yang pelajaran yang bisa dipetik selama ini dalam membuat misalnya Jamu Digital ini? Pelajaran apa yang untuk generasi muda juga bisa mendapatkan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Karyanto ini? Jadi kalau saya amatin, pertama itu memang kalau membuat produk itu memang pertama memang harus ada SWOT analisis yang tajam. Jadi waktu itu saya juga tergoda membuat sesuatu media online, tapi yang ceruk pasarnya sebetulnya secara finansial aspek jauh lebih besar. Tapi secara merah putihnya, secara nasionalisme ya kalau kita bicara ideologis, kepuasan batin seseorang dalam menggerakkan suatu kegiatan itu kan ada legasinya, Pak Raymond. Jadi saya cerita sebentar. Jadi beberapa waktu lalu saya pergi ke Filipina. Sebetulnya saya tuh nggak diagendakan ke museumnya Jus Rizal. Jus Rizal itu pahlawan yang sangat heroik di masyarakat Manila. Tiba-tiba jam 2 siang itu diajak ke museum. Terus saya mulai teringat, saya dulu waktu jadi wartawan seringkali diskusi tentang sastra-sastra yang bisa membawa inspirasi di level nasional. Misalkan kalau Bung Tomo dengan gaya public speaking-nya, bahasa kerennya itu kan bisa menggerakkan kota Surabaya untuk melawan penjajah. Jus Rizal ternyata seorang pemuda umur 30 tahunan. Saya hampir 3 jam di museum itu, saking senengnya tulisan-tulisan beliau itu bisa membakar semangat orang Manila menjadi
memberikan daya magnet reformis itu untuk masyarakat Manila untuk merdeka. Nah, saya semakin semangat Pak Raymond, ternyata dengan tulisan-tulisan yang benar, tulisan-tulisan yang inspiratif, tulisan-tulisan yang penuh dengan motivasi. Nah, karena saya di bidang jamu ya, makanya saya kan menulisnya juga mungkin orang agak tawa ya, ini siapa sih Karyanto tiba-tiba bikin jamu bisa mendunia. Kan kendalanya sangat banyak saya tahu, tapi itulah yang saya lakukan, harus ada orang yang seperti Jos Rizal. Tapi kan saya juga punya data bahwa ternyata setelah saya pergi beberapa negara itu banyak kok produk Indonesia yang ada di sana. Nah, memang mungkin beberapa yang dijual dalam bentuk belum produk jadi ya, masih simplesia. It's not a big problem, tinggal diperbaiki bagaimana kita bikin formula yang bagus, packaging yang bagus, branding yang bagus. Sebetulnya kalau kita ingat sejarah kita dijajah Belanda, kan juga karena rempah kita kan Pak Raymond, salah satu pertimbangannya. Betul, Portugis maupun Belanda. Nah, jadi kalau saya orang tanya Pak Karyanto itu agak bagus sih menggunakan tagline jamu dite membantu mendunikan jamu. Saya bisa dengan data-data historis harusnya bisa. Dan alhamdulillah tuh sekarang banyak orang yang ngaminin. Kemarin saya diskusi panjang lebar dengan Dr. Hadi, beliau kan salah satu pendiri Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia tuh. Dr. Hadi Pranata. Ya, dia juga semangat. Saya setuju seperti jamu detail. Herbal Indonesia tuh harus mendunia, jamu harus mendunia baru kita puas. Dan itu juga diaminin oleh teman-teman pengusaha farmasi. Pengusaha obat juga, karena ternyata perusahaan farmasi juga sudah mulai banyak membuat herbal, tentunya dengan kelas yang OHT dan Fitofarmaka. Sementara teman-teman jamu itu juga, jamu kita banyak diekspor Pak, ada yang di Rusia, ada di ASEAN, dan juga banyak yang ekstraknya itu, ekstrak temulawak itu banyak diekspor ke Amerika maupun Eropa. Jadi kalau saya ngomong jamu mendunia itu sebetulnya ya tinggal nunggu waktu, tinggal nunggu waktu. Stakeholdernya itu mau atau tidak, itu aja. Nah, saya tentunya dengan lebih ringan, lebih enteng, kan saya nggak punya produk. Tapi spirit itu barangkali yang bisa kami jamu digital itu cepat diterima. Saya juga kaget Pak Rem, dalam waktu 3 tahun tuh, dulu saya tiap hari nyari berita, pun sekarang berita datangin kami. Ada Pak, besok ada acara gini ya, besok ada acara gini, ini rilisnya, besok apalagi webinar nih, hampir tiap hari undangan webinar. Itu menunjukkan ada trust rekan-rekan narasumber kepada jamu digital, karena memang teman-teman mungkin heran nih, Pak Karyanto itu kan kegiatan individu, tapi beritanya sudah kayak media yang luar biasa profesional, hitungan detik, kadang-kadang menit sudah bisa muncul di jamu digital. Dan itu karena habit saya sebagai wartawan, itu ada strateginya Pak Raymond. Jadi wartawan yang baik itu sebelum berangkat liputan itu sudah menyiapkan bahan-bahannya, riset. Misalkan saya meliput OME, saya sudah tahu nih OME itu definisinya apa, siapa yang bikin, kendalanya apa. Jadi saya datang itu sudah punya bahan-bahan yang sudah lengkap, tinggal saya mencari kekiniannya apa nih. Begitu ketemu narasumber tuh, saya nggak nanya definisi lagi, misalnya Pak Raymond definisinya ini apa nih, udah nggak lagi. Saya udah langsung nanya problematikanya apa nih, kok nggak bisa berkembang. Jadi begitu ditulis, narasumber tuh, loh Pak Karyanto tadi saya ngomong cuma 3-4 kalimat, beritanya sangat lengkap. Nah itulah karena saya melakukan riset sebelum menulis. Ya. Wah, hebat. Oke. Itu karena kepiawaian dan juga kompeten daripada Pak Karyanto yang sudah mengenal secara feeling apa yang mesti ditulis, apa yang sudah orang nggak usah ngomong banyak ya. Jadi itu adalah komunikator ulung sebetulnya Pak Karyanto ini. Tapi itu juga kadang-kadang Pak Raymond, saya dulu kan background-nya farmasi, waktu di bisnis saya di desk keuangan. Dari tiap hari saya harus ngeliput Departemen Keuangan, waktu itu Menteri Keuangannya almarhum Pak JB Sumarlin, kemudian Bank Indonesia Gubernurnya Pak Andries Moi. Saya kan farmasi Pak, nggak tahu itu inflasi apa, neraca pembayaran apa, debt ratio utang apa, banyak istilah saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang saya juga pakai triki. Misalkan saya tanya Pak Malin, data ini sekian ya, saya dengan kata-kata mantap aja. Kamu dapat datanya dari mana? Loh, kalau Bapak merasa itu salah, Bapak jawab aja. Jadi
sebetulnya kadang-kadang saya juga nggak punya data. Ya, ya. Misalkan, Pak, ini hutang kita tambah sekian miliar US dollar ya Pak. Kenapa tambah segitu Pak? Karena dia yang ini meluluskan, enggak harusnya segitu Karyanto. Nah, ini kecerdasan menurut saya itu bukan sesuatu yang membohongkan, saya hanya bertanya. Iya, iya. Karena kalau nggak ditanya angka, Pak, berapa sih angka hutang Indonesia? Wah, nanti dulu ya, nanti kapan datang ke kantor, nanti saya hitungnya lagi. Tapi kalau saya sudah menyodorkan angka, loh ke Bapak kalau nggak kan mengira saya sudah punya data. Ini contoh-contoh kecil dan memang tapi kita harus riset dulu. Tapi sebenarnya kita sudah tahu lah angkanya sekian, tapi kita agak gedein dan dia membenarkan. Tapi kalau nggak akan kita tulis, kita ini dalam proses menulis itu kan kita mengumpulkan data, mengumpulkan pendapat, dan dalam rangka mengumpulkan pendapat ini kan seorang jurnalis juga harus namanya diajari investigasi. Jika ada tulisannya investigasi, reporting, itu diajari investigasi, tentunya tidak seperti Intel ya, tapi yaitu tadi teknik-teknik mengambil data sehingga narasumber itu mau nggak mau harus jawab. Kadang pilihannya hanya dua, Pak, Bapak setuju nggak? Ya besok itu akan, misalkan waktu saya yang pernah rame itu saya tulis Pak almarhum JP Sumarlin itu kan tech money policy itu nggak turun-turun nih sudah 2 tahun lah. Saya jawab Pak Malin, ini tengah malam di DPR lagi ada rapat dengan DPR. Pak Malin kapan sih tech money policy itu dikendorkan? Loh, Karyanto kan saya itu pembantu presiden, kita kan sistemnya presidensial ya nunggu Pak Presiden aja. Ya. Saya tulis gitu. Tech money policy akan dikendorkan menunggu Presiden Soeharto. Saya tulis menjadi besar. Nah, paginya Pak Malin dimarahi Pak Soeharto. Marahin kan seolah cuci tangan kan. Saya dicari oleh beliau. Kamu tulisannya salah. Loh Pak, kan Bapak ngomong itu ya, tapi nggak gitu maksudnya. Tapi kan nggak ada salah Pak. Itu udah tengah malam Pak Raymond, udah apa ya? Saya pinter-pinter mencari akal, kapan sih Pak dikendorin ya? Ya tergantung Pak Presiden, saya kan pembantunya. Nah, ini pembelajaran untuk semua pihak yang di corporate. Jadi harus kalau ngomong juga, kamu harus ngomong sama siapa. Kalau ngomong dengan wartawan juga harus hati-hati karena saya rekam itu Pak Sumarlin nggak bisa menyangkal, saya rekam apa salahnya di mana? Ya kamu ralat, ya gimana mau diralat kalau nggak ada yang salah. Ini contoh-contoh investigasi mencari data dan menurut saya itu bukan tidak ada yang dilanggar. Nah, karena saya sudah pernah berpraktek sebagai praktisi komunikasi publik, dan ini mohon juru bicara, speak person di company mau di lembaga itu harus pinter-pinter kapan menjawab, kapan tidak, dan yang utama Pak Raymond menggunakan diksi yang tepat. Diksi yang tepat. Sehingga dengan diksi yang tepat itu tidak multitafsir. Ya. Nah itu kalau multitafsir itu mohon maaf nih, wartawan itu kan banyak backgroundnya. Kalau yang backgroundnya pas mungkin nulisnya pas, ada backgroundnya nggak pas ya mohon maaf karena nggak semua wartawan tuh meliput di keuangan. Kayak saya nih, sarjana farmasi liputnya di keuangan dan perbankan. Tapi alhamdulillah saya senang belajar. Sehingga saya waktu ngambil S2 itu nilai saya kumlot hampir 4,0 karena apa yang saya pelajari di kampus itu ya tiap hari kan saya ambil seminar Pak. Diskusi dengan gubernur, dengan presiden direktur, pengamat, doktor, profesor. Jadi ilmu dasar itu sudah pegang waktu saya kuliah di S2 di Pancasila itu hanya konfirmasi aja, oh ini teorinya ini, sehingga saya sangat mudah melakukan kuliah dan sangat enjoy dan dengan hasil maksimal ya karena saya 4 tahun di bisnis Indonesia tiap hari nulis keuangan dan perbankan. Waktu saya ngambil S2 itu sangat mudah sekali karena ya sudah biasa, apalagi beberapa dosen tuh dulu atasannya teman saya sering saya liput itu, oh Bapak di Bank Indonesia ya itu bos Bapak itu teman saya misalkan. Jadi itu salah satu kelebihan kita bergerak di bidang media Pak Raymond. Wah hebat Pakar, hebat. Sebagai penutup, apakah ada saran-saran dari Pakar untuk generasi muda mengenai perjamuan, mengenai karir, mengenai konten digital, dan lain-lain? Apa saran dan pendapat Pakar? Jadi kalau siapapun
apakah generasi milenial atau pensiunan atau siapa orang yang ingin berkreasi dalam bidang apapun, memang pertama Pak Raymond menurut saya harus sesuai dengan passion-nya. Ya, passion ya. Jadi passion dulu. Saya kan pensiunan nih Pak Raymond, sudah 3 tahun ini pensiun. Jadi seringkali saya amati ya orang pensiun itu dapat pensiun ini kan sekian miliar tuh dengan mudahnya nggak apa-apa langsung buka kos-kosan. Ya mudah belinya. Kalau punya duit orang 2 miliar atau 1 miliar kan mungkin bisa dapat 4 atau 5 pintu kos-kosan kan. Atau langsung main properti atau langsung bikin tanaman apa. Nah, sementara sebetulnya bisnis itu tidak seperti orang kadang gampang bikin kos-kosan, punya duit orang 2 miliar dapat 10 pintu langsung sebulan berapa itu. Tapi kan nggak ada resikonya juga Pak Raymond. Ini contoh ekstrimnya nih. Tiba-tiba yang kos gantung diri di situ misalnya nih. Ini contoh ekstrim tapi sangat mungkin terjadi karena ada orang gantung diri sendiri karena orang nggak mau sewa di situ. Iya. Sebelahnya kamar juga takut misalnya. Resiko ini contoh ekstrim tapi ini resiko. Jadi orang kalau nggak tahu bidang kerjanya, bukan kompetensinya, risikonya sangat tinggi. Termasuk ada orang gampang, nanti saya tinggal main saham aja, tinggal pilih yang blue chip. Oh, sangat susah. Karena apa? Tidak ada di dunia itu yang hasilnya baik didapatkan dengan mudah. Sehingga itu tadi passion, karena passion itu akan membawa kita enjoy. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi tentunya. Karena passion itu kadang-kadang, passionnya ini, tapi jadi kamu nggak punya kompetensi. Ada kan banyak kayak kita amatin teman atau saudara, ini passion saya Pak, tapi saya lihat kamu nggak punya kompetensi di sini. Jadi passion itu harus didukung kompetensi. Nah, kalau dua-duanya itu sudah dapat, menurut saya yang juga sangat penting Pak Raymond juga harus ada namanya, karena di Indonesia itu kan semuanya punya agama, harus didasari dengan etika yang kuat. Jadi menurut saya kombinasi passion, kemudian kompetensi, kemudian etik. Kalau dijabarkan dalam urusan hukum kan ada hukum agama, ada hukum positif, atau hukum negara. Nah, kalau tiga-tiganya dilakukan, menurut saya apapun yang dilakukan akan menghasilkan yang maksimal. Seperti jamu jidil itu awalnya kan saya tahu banyak orang yang meremehkan lah, tiba-tiba tekniknya jidilitasasi jamu mendunia. Kayak seperti kalau orang Jawa istilahnya bagusi. Siapa sih Karyanto itu punya apa sih? Tapi saya bisa meyakinkan, saya ngomong ini tidak ngeblaf gitu loh. Ternyata setelah diamati bisa kok, yang ekspor kita juga cukup besar kok, herbal kita. Terus omset herbal kita juga sudah sekitar 20 triliun setahun. Itu bisa di-create kalau anak-anak milenial juga bisa diajari menjadi lifestyle minum jamu. Dan juga secara potensi sumber daya kita punya 30.000 tanaman kan Pak Raymond, 9.000 diantaranya berkhasiat obat yang dipakai baru 400-500an spesies. Jadi sangat mungkin sekali terbuka luas. Nah, itulah barangkali yang saya ambil satu konsep kalau dibilang anak-anak zaman dulu itu suatu pergerakan untuk membangunkan masyarakat Indonesia bahwa jamu itu bisa menjadi brand global. Dan saya bersyukur bahwa saya berkunjung di beberapa negara itu saya menemukan produk yang dibikin di Indonesia Pak Raymond. Jadi harganya juga nggak mahal. Waktu saya di Filipina juga beli batu yang dibikin produsen Indonesia di Manila, beberapa di Arab juga banyak. Karena gini, kalau menurut saya Pak Raymond, ada pasar diaspora yang kadang-kadang juga harus menjadi trigger ya. Nah, kan kalau orang Indonesia kan minum jamu udah biasa Pak ya, minum herbal. Nah, diaspora kita itu saya lihat datanya ada sekitar 10 jutaan tersebar di berbagai negara. Ya, kalau itu menjadi brand ambassador, karena mereka sudah biasa nih minum herbal. Nah ini menjadi potensi pasar untuk trigger market masuk dulu. Dia punya kenalan nih, apakah rekan kerja, apa tetangga. Nah itu juga bagi mereka tidak hanya menjadi brand ambassador, jadi ada potensi bisnisnya. Kamu selain minum ini, kamu pasarin. Nah, kayak saya ketemu diaspora beberapa negara itu, saya lihat memang, jualan herbal aja atau jamu aja untuk diaspora aja juga lumayan besar, Pak. Misalkan di Arab itu kan gede, komunitas orang Indonesia di Timur Tengah ini, itu kan pasar juga. Sehingga saya sekarang makin pede, saya nggak hanya bermimpi tanpa data. Kalau jamu digital tagline-nya
menduniakan jamu melalui digital. Jadi itu kira-kira perjalanan 3 tahun ini, tapi memang semuanya karena ya banyak kebaikan dari teman-teman untuk mensupport kami tidak akan hadir secepat ini. Saya juga banyak difasilitasi Badan POM, ikut pameran-pameran nasional itu saya dihadirkan, karena saya juga agak sedikit kebingungan, saya itu kan media online, suruh pameran itu apa yang dipamerkan itu. Tapi dari situ saya ditantang kreativitas, sehingga saya bikin booth yang kalau orang datang tuh bisa akses marketplace saya, bisa akses web saya secara update, bahkan acara belum selesai, berita sudah bisa tampil di layar. Misalkan waktu saya diundang Badan POM untuk ikut pameran nasional di Expo Herbal di Smesco Tower ya, di Jakarta Selatan, itu yang membuka Ibu Puan sebagai waktu beliau sebagai Menko. Jadi begitu beliau belum selesai ngomong, berita sudah jadi, karena sebelumnya sudah saya siapkan. Begitu kan digital, waktu itu acara nggak saya di lantai 2 atau 3, saya di lantai bawah booth-nya, tapi kan bisa dikirim dengan digital. Ya. Mungkin beliau juga heran, loh ini saya pidato tadi kok sudah ada di sini. Ya itulah, orang kan apresiasi, Pak. Ya, contoh-contoh yang saya lakukan, biarpun kami ini masih perusahaan kecil, misalkan saya dapat berita Kepala Badan POM lagi di Jepang, misalkan tiba-tiba ada berita beliau ada seminar nasional, ada kiriman berita dari tim beliau, itu dalam hitungan menit sudah saya tampilkan, yang itu yang diapresiasi oleh banyak pihak, termasuk teman-teman Kemenkes juga begitu. Jadi ya itulah, kalau sudah bekerja sesuai dengan passion, sesuai kompetensi, itu kalau sudah passion kan nggak ada rasa capek kan, Pak? Iya, betul. Nah, usahanya itu diakali dengan kompetensi tadi. Jadi saya tuh kerjanya ya enjoy, didukung mudah karena kompetensi, kemudian akses networking saya juga cukup luas karena itu tadi, asas objektivitas tadi, Pak Raymond. Jadi saya menghindari berita yang pro kontra. Karena berita yang pro kontra itu berarti belum memberikan solusi. Mestinya berita itu sudah tidak menjadi pro kontra. Ya, itu kecerdasan medianya membuat strategi konten. Tapi ada juga media yang memang sukanya pro kontra. Karena dengan pro kontra itu dia bisa bikin serial pemberitaan. Tapi saya tidak melakukan itu untuk apa? Kalau membaca sekali aja selesai, kenapa harus baca 4-5 kali? Dan itu menurut saya menimbulkan, menurut saya membuang-buang waktu. Misalkan bagi kita nih, harusnya kan pajak itu naik atau tidak. Kalau naik ya naik, kalau tidak kan, itu nggak harus nunggu berita berikutnya kan. Konten itu memang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang jam terbangnya belum banyak, karena kan saya bisa begini kan sudah matang di pers mahasiswa, jadi wartawan profesional, kemudian saya juga banyak berkecimpung di praktisi komunikasi publik, sehingga dulunya saya jadi wartawan, suatu saat jadi menyuplai berita ke wartawan. Jadi saya bisa tahu bagaimana suasana hatinya wartawan, tapi juga tahu suasana hatinya praktisi komunikasi. Ya itulah barangkali kelebihan yang saya gunakan waktu mengembangkan jamu digital ini. Terima kasih Pak Raymond, itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Jadi passion, kompetensi, dan etika, makanya Pak Karni seorang yang dihormati, mempunyai kredibilitas tinggi, sehingga masuk busuk kemana-mana, ke para narasumber, para pejabat, dan lain-lain, selalu menghormati Pak Kar sebagai founder Jamu Digital. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Karyanto yang sudah berkenan tampil bersama saya hari ini. Terutama kita apresiatif karena waktunya Pak Karyanto juga sangat sempit, sehingga beliau juga menyempatkan untuk bertemu dan berbincang-bincang pada hari ini. Terima kasih Pak Kar ya. Semoga sukses selalu dan Jamu Digital dan membantu semua orang. Terima kasih. Terima kasih Pak Raymond. Demikian para sahabat perbincangan saya dengan Bapak Karyanto, pendiri Jamu Digital. Semoga perbincangan ini membawa khasana baru kita semua dan pengertian mengenai informasi tentang perjamuan Indonesia secara digital. Salam sejahtera buat kita semua dan sampai jumpa di lain kesempatan.